Selamat datang kembali di era Nagara Gemilang. Setelah kita membahas ya terakhir di chapter 4 ya terkait fabrikasi. Ini kemarin kita sudah paham ya terkait fabrikasi, mulai dari bagaimana fabrikasi atau manular, terus cell, roof, dan opening, terus bottom connection sama roof opening ya. Kita bahas selanjutnya terkait kalkulasi ya. Di kalkulasi ini ada beberapa ya desain parameter yang harus kita penuhi ya, harus kita olah ya, atau kita dapatkan, terutama untuk nomor 1 itu terkait diameter ya. Ini diameternya itu diameter inside, center, atau outside. Biasanya kita ambil ya diameter inside aja. Terus nomor 2 itu tinggi tangki, tank height, di sampai top of tank ya. Di top of tanknya di sini itu di berapa. Terus desain liquid levelnya CHL di berapa, terus HH-nya di berapa, height-nya di berapa, terus normal working level atau istilahnya itu networking levelnya itu berapa, terus low levelnya berapa, terus low levelnya di berapa. Sama untuk HO ya, ini yang paling penting, ini HO nya itu berapa, kita harus tahu. Dimana kita harus tahunya itu biasanya dari kalau sebagai user kita minta ke orang proses. Kalau biasanya untuk kontraktor atau vendor ya, itu udah ada datanya untuk ini, atau minta aja nanti ke usernya kalau semisal tidak ada ya, itu. Nah, untuk operation conditionnya itu kita harus tahu ya bagi berapa MDMT-nya. Ingat, ini MDMT-nya itu berdasarkan tebal ya, tebal tadi kemarin itu tebalnya sel ya, di bab udah pernah kita singgung di bab pertama, di part pertama ya. Ini saya ulangi lagi, MDMT di part pertama ini kita harus tahu thickness sama materialnya. Ini masuk ke ligo berapa, nanti ketahuan MDMT-nya. Jangan sampai ini nanti kita verifikasi ya data antara dasar user atau ini ya, gitu. Jangan sampai nanti MDMT-nya itu terlalu rendah gitu ya, nggak sesuai nih gitu. Oke, lanjut ke data ya, minimum MDMT-nya berapa. Ini kita masukin, contohnya itu 10 derajat Celcius. Ini ada contoh ya, contoh misalnya diameter bisa diameternya itu 40, tank height ini top of tanknya itu 18, CHL-nya design liquid level ini di 17,15, terus maksimum liquid level ini kita sama ini ya, biasanya sama desain liquid level sama maksimum liquid level itu samain aja atau dibedain gak apa-apa. Terus HH ya, oh ya sorry, ini maksimum sama HH itu disamain aja. Ini untuk height-nya itu, terus height
nya itu 16,85, normal ya 16,7, terus liquid low-nya itu 1,28, low-nya 0,779, minimum liquid levelnya ini di HO itu di 525 mm. Nah, kita tahu nih untuk networkingnya itu di 20.000 sekian lebih itulah. Ini untuk desain tangki di 20.000 meter kubik atau kiloliter. Balik lagi ke present condition ya, terkait udah MDMT-nya kita tahu. Terus desain temperaturnya ini di 60 ya, ini nggak boleh lebih dari 90 derajat Celcius atau 200 Fahrenheit. Terus maksimum operating pressure-nya kita bikin 60. Ini nanti bisa lihat di desain ya, desain basisnya ya. Terus internal gauge-nya ya, terus desain itu tidak boleh lebih dari 2,5 atau 18 kPa. Terus vakumnya itu tidak boleh lebih dari 1 psi atau 6,9 kPa. Roof live load-nya itu minimum 1 kPa. Ini saya dibuat 1,3. Kenapa? Ini ditambah terkait beban hidup ya. Beban hidupnya contohnya manusia dan lain-lain itu kita asumsikan 1,3 kPa. Terus produk desain spesifik gravity-nya itu karena gas online, itu misal bensin itu kita bikin 0,77. Terus joint efficiency-nya default-nya itu 1. Nah, untuk liquid hidrotes liquidnya itu water kan ya, water itu 1, Ca-nya sendiri 1 mm. Untuk materialnya itu pakai A283 grade C. Jadi bikin aja seperti ini. Ini tampilan software Ametank ya, kalau tahu. Ini software Ametank yang biasanya untuk desain storage tank. Nah, untuk kalkulasi kita joint efisiensinya itu kita harus tahu ya. Joint efisiensinya itu untuk full fillet lap weld, tapi untuk cuma top setnya only. Ini kalau kita lihat itu balik ya, yang dimaksud 1,35 itu untuk contohnya itu yang sini. Ini 0,35. Sedangkan kalau double sini sama sini, antara outset sama insetnya itu di weld itu double lap joint gitu ya. Itu nilainya tadi berdasarkan joint efisiensinya itu di 0,65. Itu tuh. Nah, kalau full penetration untuk butt fusion ya, butt fusion itu lap joint cuma top setnya aja itu 0,35, lap joint butt size-nya itu di weld itu 0,65. Kalau semisal butt fusion complete fusion ya, butt joint tanpa radiografi ya, itu 0,75. Terus butt weld dengan spot radiografi itu bisa dilihat di ini ya, di 5.1.2.2. ini terkait spot radiografinya itu
itu 0,65. Terus kalau buat join dengan 100% full radiografi itu E-nya join efisiensinya 1. Itu. Ini saya kasih tahu 0,686122 ya. Ini sedikit aja. 81. Nah nih terkait 81 terkait radiografi ya, radiografi spot-spotnya itu di mana? Titik itu. Nih. Location, number on location of radiography. Ini bisa kita lihat di sini nih untuk yang spotnya, bukan yang full. Lanjut. Berdasarkan 650 ya, 650 itu terkait inspeksi ya, inspeksi tangki. Ini join efisiensinya itu bisa dilihat ya, menentukan PWN 50. Ini untuk yang 7 ya, 7 dan meter atau 1980 ke sekarang. Ini tadi sama ya, untuk yang batinya itu 0,7, 0,55 sama 1. Untuk yang API SAT12C ya, ini salah satu untuk storage tank juga. Itu untuk bisa dilihat di sini. Nah, untuk yang tidak kita ketahui ya, tidak ketahui lap join ya, lap join yang tadi itu ya, lap join yang single lapnya only itu 0,35. Terus butt joinnya tadi sama, tapi nggak ada radiografi 0,7 dan seterusnya. Kita pakai ini aja. Ini di API Anak F Design Tank for Small Internal Pressure ada. Nah, kalkulasi recent consideration ya. Nah, untuk principal faktornya sendiri untuk kita menentukan ya, menentukan thickness, cell thickness itu didapatkan tuh dari beberapa beban ya. Namun beban yang utama itu biasanya itu untuk menentukan thickness-nya itu didapatkan dari berikut. Ini ada internal loading. Nah, internalnya sendiri ini di sini tuh dari karena head of liquid ya. Nih, internal pressure atau dari itu sendiri, terus sama pressure dari vapor. Ini internal loadingnya karena liquid ya, terus yang ini pressure karena vapor ya, vapornya ini tadi yang membuat darangan ke atas. Nah, contohnya external loadingnya itu tadi itu external pressure, vacuum condition, terus ada wind loading atau beban angin, terus ada beban gempa seismik seperti itu. Nah, ini membuat momen di sel dan bottom. Nah, kita lanjut ke bagaimana mendesain untuk sel ya, atau sel
sel tangki. Ini ada dua metode one foot method sama variable design point method. Ada 3 elastic analysis method juga ada. Nah, yang dimaksud one foot method itu metode ini digunakan untuk menghitung ketebalan yang diperlukan pada titik 0,3 atau 1 feet di atas bottom cell course. Nah, ukuran tangki maksimal diameternya itu 60 meter ya. Nah, ini rumus untuk mendapatkan thickness-nya sendiri, di mana TD, ini thickness design cell thickness, ada dua ya, harus dihitung TD sama TT. TD itu design cell thickness, TT itu hydrotest cell thickness. Nah, D-nya itu diameter ya, terus H-nya itu design liquid level, terus G-nya itu design specific gravity. Tadi ya, joint efficiency, ini bisa dilihat ya di 5.6.11, 5632 di tabel S4. CA-nya ya, corrosion allowance, ini dari purchaser atau user. Terus SD ya, SD sama ST. Ini dilihat daripada tadi ya. Ini beda ya, antara tensile stress sama yield stress ya. Dibedain. Ini ada bisa dihitung ya, bisa dihitung atau dilihat di tabel. Gitu. Sedangkan kalau untuk variable design point method, ini metode ini digunakan apabila ini one foot method tidak ditentukan. Prosedur ini mengurangi ketebalan dari soil cross dan beban material total. Ketiga, memungkinkan untuk perancangan tangki berdiameter besar dan dalam batasan ketebalan maksimum. Nah, ketentuannya itu tadi itu L ya, L equal ini 500 di TD nya itu tangki diameter, T-nya itu bottom cross corrode cell thickness. Ini cell thickness antara bottom ya, sini berapa, antara bottom ke cell berapa, terus H-nya itu maksimum design liquidnya berapa. Ini dibandingkan tuh harus tidak boleh lebih besar dari 1000/6 gitu tuh. Nah, sedangkan elastic analysis method itu untuk tangki dengan rasio tadi ya, ini yang ini lebih 1000/6, ketebalan cangkang di dasar pada analisa elastis. Analisis yang memastikan bahwa tegangan clicking yang dihitung pada cangkang tetap berada dalam batas tegangan yang diizinkan. Terus metode yang biasanya common dipakai itu yang mana? Yang biasanya yang di common atau yang biasanya yang digunakan itu one foot method. Soalnya rata-rata diameternya itu nggak lebih besar dari 60. Kecuali yang besar banget ya, untuk kapasitas tangkinya itu yang perlu di atas 60 meter ya, pakai variabel aja. Kalau di bawah 60 meter kita pakai one foot method, lebih sederhana. Untuk ketebalannya memang lebih tebal one foot method ya, tapi lebih mudah untuk aplikasi atau untuk perhitungannya daripada variable design point method. Kalau design point method ini nanti ketemunya itu tebalannya itu lebih tipis daripada one foot method, tapi lebih senang yang ini aja, one foot method aja. Lanjut untuk top dan intermediate seating ring atau wind grider ya.
top wind girder atau top member atau top angle ya, yang bisa yang top antara nyebutnya itu top member lah, top angle, stiff ring itu ditentukan pada apa? Pada tangki open tank ya. Open tank ini girder angin akan dipasang untuk mempertahankan bentuk melingkar tangki saat terkena gaya angin. Jadi kalau misal ada angin ya, ada angin, beban angin di sini nanti penyok nih bisa nih. Makanya kita perlunya itu cincin pengaku istilahnya. Nah, cincin pengaku ini diposisikan di dekat paling atas tangki yang terpasang di sel. Desain girder angin akan atas harus memiliki modulus penampang yang cukup besar untuk memperkuat sel tangki secara efektif terhadap deformasi atau perubahan bentuk ya. Nah, untuk require minimum selection selection modulus itu dapatnya di sini. Ini ada D, ada H2, ada FY, PWD, PWV, PW, ya sama ini lah, sama V. Nah, hitungan ini nanti kita bandingkan sama ini modulus selection sesuai ini ya. Ini berapa? Ini harus lebih besar ya, harus lebih besar daripada di sini. Nanti kita dapat untuk top member atau top angle ya. Misal cuma minimumnya kan ada di hitungan ya, di pintu berapa. Contohnya dari hitungan sini tuh didapat yaitu di 100 gitu ya. Kayaknya kita lihat dari sini tuh 100, minimum 100 itu di sini ya, di 130 ya, 130 itu di 180 kali 180 kali 16 kali kita pilih yang sini gitu, seperti itu. Nah, selain di top member ya, top member itu yang di sini top angle, kita perlu juga itu perhitungan intermediate ya, stiffening ring atau wind girder ini yang di sini. Jadi selain misal selain di sini kita perlu juga hitung juga di sini ini perlu apa enggak. Dalam kasus ini ya, dalam kasus tertentu hanya mengandalkan girder area agar tidak memberikan kekakuan hanya mengandalkan ya, misal mengandalkan ini girder angin atau top member itu tidak memberikan kekakuan ya, kurang kaku lah istilahnya tangkinya, maka terutama jika pertimbangkan tinggi diameter ketebalan sel tangki ya, cara sedikit singkatnya celah antara girder angin yang di atas ini dengan tangki sini itu terlalu lebar, makanya belum kaku, makanya perlu ada tambahan stiffening lagi di sini di tengah gitulah, idenya seperti itu. Nah, untuk menangkal deformasi cangkang akibat angin ya, girder angin perantara ya, intermediate dipasang di antara girder atas ini top member dengan dasar tangki. Girder tambahan ini memperpendek panjang sel yang tidak ditopang ya, sehingga memperkuat struktur dan mencegah deformasi akibat beban angin. Nah, sama seperti yang tadi itu rumusnya seperti ini. Ini perlu enggak nih, hanya itu maksimum yang tidak terkena itu, semisal nanti hanya itu mencukupi dari sini, misalnya ini ada hanya ini 10 gitu ya. Nah, cuma di sini tuh di covernya itu cuma sampai 8 gitu. Ya makanya kita harus perlu stiffener lagi.
Nah, untuk ukuran stiffener-nya itu kita lihat juga minimum tadi, kayak seperti Tom Member tadi, minimum selection modulusnya berapa. Seperti itu. Lanjut. Bila ada pertanyaan, boleh tanya di kolom komentar aja ya. Lanjut, kita terkait seismic descent factor ya. Ini adalah beban gempa ya. Mana poin pertama itu seismic use group-nya itu D3. Ini udah default-nya. Ini kita kenapa kok 3? Ini soalnya kategori 3 itu di essential facility ya. Ini fasilitas essential facility contohnya. Ini contoh rumah sakit, terus struktur dengan highly toxic material, fasilitas dengan national defense function critical. Ini kan biasanya untuk yang tangki-tangkinya itu termasuk yang kritikal ya. Kritikal itu masuk ke kategori 3 essential. Nah, untuk essential sendiri itu descent seismic factor-nya itu di 1,5. Nih, makanya descent factor-nya itu 1,5. Jangan sampai kita masukin ke kategori 1. Kategori 1 itu cuma buat retail shop, single family home. Nah, descent factor-nya itu cuma 1. Makanya kita untuk fasilitas yang esensial itu 1,5. Nah, seismic set clarification itu cell test ya. Itu bisa kategorinya apa? Antara stiff soil atau soft soil itu nanti dilihat di soil testnya aja. Nah, untuk TL terus SS ya, terus S1 itu kita lihat di SNI 1726. SNI 1726 itu terkait gempa di bangunan, nggak salah ya. Itu. Nah, kita lihat dari mana nih untuk mendapatkan ini. Kalau soil test kan bisa kita lihat tuh dari soil test. Nah, untuk di sini tuh ada di SNI 1726 itu ada semacam gambar ya, gambar terkait ini SS-nya berapa, S1-nya berapa, untuk mempermudah ini ya, untuk mempermudah pencarian itu kita nggak usah lihat ke gambar-gambarnya itu di SNI 1726, bisa lihat di situs ini ya, di website rsaciptakarya.pu.go.id. Ini nanti kita masukin koordinatnya aja nanti kita ketahuan di berapa untuk SS-nya, S1 sama TL ya. Tapi kita harus tahu ya tadi untuk classification-nya itu di apa untuk tanahnya. Nah, untuk kalkulasi sendiri itu kita nge-refer ke API 60 section E. Ya. Jadi kita untuk masukin seismic descent factor di app software sendiri, kebutuhannya itu ada tadi use group,
side class, terus TL ya. TL ini nanti bisa dilihat di websitenya Cipta Karya. Terus TL, SS, SI bisa dimasukin. Ini contoh ya, contohnya itu 0,7 untuk SS, untuk S1-nya 0,36, TL-nya 20. Seperti itu. Jadi untuk mempermudah. Lanjut. Jadi untuk beban gempa ya. Nah, untuk beban angin ya. Kita lihat ya, untuk desain wind speed-nya itu karena SNI tidak nge-cover ya. Kita lihat di HP 212-2000 ini standarnya Australia. Ini untuk wilayah ini ya, untuk wilayah 1 atau Indonesia itu di tabelnya itu, di standarnya itu di maksimalnya di 40 meter per second atau setara 145 km per jam. Untuk wind load exposure, exposure-nya itu kategori C, ini udah default biasanya dari software. Terus wind important factor kita masukkan ke C ya, kategori 3 ya, kategori 3 yang esensial ya, tadi esensial facility itu 1,15 seperti itu. Nah, ini untuk yang tadi itu, untuk HB 212 ya, untuk yang level 1 itu di 40 meter per second. Untuk fasilitasnya C itu yang dimasuk C meskipun default ya. Yang C itu apa? C itu kategori itu yang open ya, open strukturnya dengan tinggi bangunan sekitarnya itu di bawah 30 atau flat country ya, open country lah istilahnya. Seperti itu. Nah, untuk kalkulasi selanjutnya itu terkait venting ya. Venting yang diperlukan itu data apa aja. Ini harus kita tahu itu maksimum fill rate atau fluida yang kita masukkan, terus maksimum empty rate atau fluida yang kita keluarkan, terus drainase away from tank itu ada drainase enggak dari tangki, terus liquid type-nya itu volatile apa non volatile, terus vapor pressure-nya itu hexane atau yang sama atau lebih tinggi daripada hexane atau tidak diketahui ya. Terus latitude zone ini below 42 ya, 42. Terus latent heat evaporation ini joule per kilogram. Terus relative molecular mass of pressure. Nah, yang dimaksud hexane-nya itu apa sih gitu. Nah, volatile dan non volatile ya. Volatile contohnya itu vapor pressure-nya itu di atas 5 kPa. Contohnya itu hexane, gasoline, gasoil itu termasuk volatile. After itu non volatile. Nah, untuk di tabel ini, pakai tabel ini aja ya. Untuk latent heat of evaporation ini joule per kilogram itu ini bisa dilihat di tabel ini. Terus relative molecular mass of pressure-nya itu ini. Nah, vapor pressure-nya itu ini. Nah, dimaksud vapor pressure-nya kan di atas tadi 5 itu ya. Nah, itu di atas 5 itu yang tadi ini. Oke, kita tahu volatile, liquid tipenya volatile dan non volatile. Terus vapor pressure-nya itu di atas ini enggak,
di atas hexane enggak. Kalau contohnya gas oil ya, gas oil itu volatile, cuma tidak di atas hexane gitu ya. Terus untuk latitude zone-nya itu untuk Indonesia itu di bawah 72. Nih, garisnya itu. Kita itu cuma di atas antara 10 per 10 ini kan ya. Garis 10 latitude-nya. Itu. Nah, untuk result-nya itu sendiri itu ini berdasarkan API 2000 ya. API 2000 itu nanti kita tahu tuh normal venting requirement inbreathing ya. Inbreathing itu yang dimasukkan, terus normal venting normal outbreathing, terus emergency vent requirement. Ini rumusnya ini. Untuk A-nya itu atau diameter minimumnya itu ini. Nah, untuk selection size-nya ya, misal ini ketemunya itu areanya itu di 200 gitu ya. Maka untuk selection size-nya itu di 200 itu ya di minimal di 8 inci. Untuk keterangannya itu apa aja PI, PO, TI itu ini. Itu. Oke, lanjut. Nah, untuk kalkulasi lain ya, untuk seperti anchor itu bisa dilihat di 5.12 terkait tank anchor. Terus untuk cell opening-nya bisa kita lihat di API 650 section 5,7 cell opening. Untuk prop opening-nya manhole, nozzle, dan bottom connection kita lihat di section 5.8 terkait cell attachment and tank appurtenance. Untuk referensi kita lihat ada beberapa referensi yang kita dapatkan ya di API 650 tadi. Ini ketentuannya 653 terkait inspeksi. Terus API 2350 overfill ya, untuk terkait penentuan kapasitasnya atau ketentuan level ya, liquid levelnya itu seperti tadi HH berapa, terus CHL berapa, low berapa. Untuk API 2000 itu terkait venting atmospheric ya, ini terkait diameter ventingnya, inbreathing sama outbreathingnya berapa, minimumnya sama emergency vent. Nah, untuk kita bisa lihat juga referensi book di karya Philips E. Mayer ya, terkait above ground storage tank dan terkait floating roof tank ya. Kita bisa lihat di Design Construction and Operation of Floating Tank karya Kwon Siu Yang. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat terkait pembelajaran selama 3 part ini. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan bisa tinggalkan komentar ya di bawah. Dengan senang hati saya jawab. Demikian dari kami, Ira Nagara Gemilang. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Salam, dadah.